peluang proyek Pak Denny. Oh, Ya. kesana arahnya. Arahnya ke sono. Kalau gitu saya dukung. Tapi Kang Denny, kalaupun proyek ini jadi, ada perpustakaan baru DPR yang mewah, nggak apa-apa. Semoga ketika nanti perpustakaan DPR jadi, anggota dewan jadi sering banyak ke sana untuk membaca, mereka belajar ya untuk menutup mulut dan membuka pikiran. Iya. Gitu. Yang sekarang kebalikan ya soalnya. Ya kalau politikus kan harus ngomong karena dia kan mewakili beberapa orang yang diwakilikannya itu, jadi dia harus memberikan keterangan seperti apa. Lagi pula nggak perlu mewah-mewah lah. Ini yang langsung praktek, bukan orang kaya tapi orang yang peduli dengan sesamanya. Nah, Ini lihat nggak perlu ratusan miliar. Oh, gitu. Modalnya apa dia lihat? Modalnya hanya kuda. Oh ada kuda. Namanya Oh, kuda pustaka. Kuda pustaka Gunung Slamet ya. Namanya Pak Ridwan Sururi. Ridwan Sururi seorang perawat kuda dari Purbalingga. Ya Beliau- repot dong, masa gedung DPR dimasukin kuda segitu banyak? Bukan Enggak, perbandingan. Nanti maksudnya kalau Ci. buk sembarangan gimana? Kalau niat mah tidak perlu bangun gedung 570 miliar. Bukan begitu Cipan. Gitu loh. Bukunya ini sumbangan dari para donatur. Dikumpulkan, kemudian dikelilingkan sama si kuda. Ditawarkan ke anak-anak Anak-anak sekolah sana untuk membaca setiap ya. Selasa, Rabu, Kamis dan gratis. Ya Jangan- nggak bisa dibandingin Ya, dong Kang memang. Ronald. Ini kan levelnya DPR, masa bandinginnya sama yang begini? Nah kalau mau si 570 mending dibikin kayak begini yang jelas-jelas ke masyarakat. Dan bukan hanya ini aja ya, bukan hanya kuda pustaka saja. Ada lagi, ini Pak. seharusnya kan Pak Ridwan ini mendapatkan penghargaan ya. Ini yang harus didorong supaya menjadi inspirasi untuk Indonesia itu. Memang minat baca orang bangsa Indonesia itu sangat kurang. Sangat kurang. Ada satu lagi Kang Denny, kalau ini kuda pustaka, kalau ini di laut. Namanya perahu pustaka. Oh, perahu pustaka. Nah Oh, kalau ini- soal perahu pustaka ini adanya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ya. Mendatangi pulau-pulau terpencil. Kalau tentang ini lebih baik yang cerita Kang Maman. Karena Kang Maman terlibat dalam perahu pustaka ini. Bahkan kemarin sempat terbalik teman- kapalnya. Teman saya di dalam sini nih Pak nih, dia tenggelam Ya nih. di dalam sini nih. Nah kalau soal ini mending Benar, Kang tanya, Maman Pak. yang cerita. Iya. Ini jadi perpustakaannya nih di dalam ya mereka tuh ya. Tapi jalan gitu ya ke pulau-pulau. Yang kita bicarakan ini adalah salah satunya ini bagaikan bata-bata. Untuk minat baca bangsa Indonesia, ini yang seperti ini perlu, yang kuda juga perlu, yang dibuat oleh DPR juga perlu. Nah, itu Mereka maksudnya. membentuk batu bata, membangun yang namanya minat baca. Beriringan Sehingga kalau dulu. misalnya sudah Cakep, Pak. kokoh, bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang besar, tetapi bangsa yang unggul. Itu yang kita inginkan dengan referensi yang sangat luar biasa. Betul. Tapi Menggalakkan gini, minat Pak. baca Pak Denny, menggalakkan minat baca dulu Pak. Ya, Saya ini orangnya Lowbat. kutu buku Pak Denny. kutu buku. Betul. Bapak ini. Saya apa aja buku saya baca, mulai dari non Itu kan menurut Bapak, tapi tetangga Bapak bilang sama saya Bapak kutu kupret. Kalau saya lebih percaya Pak Jarwo ini kutukan mungkin ya. Bisa jadi. Jadi kutukan. Kang Maman bisa Nggak, cerita sedikit nggak nggak ada nih? sedikit Pak Denny. Iya, iya. Sedikit aja Pak Maman ya. Jadi semua buku saya baca, dari non fiksi sampai yang fiksi juga saya baca. Tapi ada satu buku yang saya baca hingga membuat saya menangis dan Oh. sedih Pak Denny. Buku apa Pak? Buku tabungan saya Pak Denny. Itu di akhirnya menyedihkan ya. Kang Maman boleh cerita nggak? Itu tuh si perpustakaannya emang kalau mau baca masuk ke dalam? Tadi Ridwan Sururi di Gunung Slamet, Gunung Ridwan Slamet. Alimudin di Pambusuang itu teman-teman kita juga. Hmm. Perahu ini keliling seminggu ke 3 pulau-pulau kecil. Kami biaya satu perahu kita bikin 15 juta satu. Kita punya perahu, beca, bendi, motor dan perpustakaan. Dengan 5.000 buku itu biayanya modalnya cuma 120-an juta nggak lebih. Dan kenapa kita bikin semangat ini? Karena katanya Indonesia itu negara Islam, ayat pertama yang turun ikro. Iya. Tapi menurut UNESCO minat baca orang Indonesia itu menyedihkan sekali. Iya. Cuma 0,0001%. Jadi dari 10.000 orang Indonesia cuma satu yang baca buku. Yang baca. Itu yang sebenarnya harus jadi semangat termasuk kalau mau bikin perpustakaan yang bagus.
Sebenarnya kan kalau ngomongin soal minat baca bangsa Indonesia, saya pernah ngobrol nih Pak sama salah satu relawan yang bergerak di bidang sama seperti ini, mereka perpustakaan keliling. Banyak faktornya gitu, bisa jadi karena satu tidak dibiasakan dari orang tuanya pun tidak terbiasa membaca. Atau yang kedua, karena memang tidak ada buku yang bisa dibaca. Karena mereka tinggal di daerah yang terpencil, akhirnya tidak bisa diakses. Atau yang ketiga, karena mereka menganggap membaca buku itu kayak apa ya, kayak kerjaan orang tua. Nah, itu dia kenapa akhirnya si DPR ini muncul untuk memiliki perpustakaan yang sangat luar biasa, yang tempatnya keren. Untuk apa? Ini juga untuk menstimulasi anak-anak muda untuk mau sekedar minimal mampir dulu. Kenalan dulu sama tempatnya, siapa tahu begitu dia mampir, wah tempatnya keren, akhirnya mulai tergoda untuk membaca si buku itu. 500, dirangsang terlebih dahulu, segala sesuatu kan butuh rangsangan. Masalahnya yang namanya kaum muda, kalau tempatnya nggak keren, biasa tuh nggak mau datang Pak. Betul sekali Ci. Mereka itu makhluk visual, begitu ngeliat keren, baru datang. 570 miliar memang uang yang besar. Betul. Tapi di sini mereka pun mengklaim silahkan kalau mau dikawal sama BPK dan KPK, monggo. Iya memang. Berarti kan kita Terbuka, bisa bareng-bareng betul, mengawasi, terbuka. Terus iya. kenapa harus disuuzonin? Saya mah realistis berkaca dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sering Ya. dikecewakan. Tapi sekarang juga sistem pendidikan di kita juga sudah lumayan agak berubah. Jadi anak-anak SD itu dalam 1 minggu mereka minimal harus membaca 1 sampai dengan 3 buku. Itu menjadi sebuah tugas. Dan itu ditandatangani oleh orang tua biasanya. Di bukunya itu dikasih report, ada namanya buku reportnya itu, dia harus baca buku apa saja. Kalau misalnya orang tuanya juga lengah, itu dia hanya akan menandatangan saja. Tidak akan menanyakan apa yang kamu baca ini, tentang apa ini. Itu sebenarnya adalah salah satunya itu menjadikan apa? Komunikasi sebenarnya yang biasanya tidak orang tua dengan anak itu hanya asal tanda tangan, nggak ada komunikasi. Dengan seperti itu jauh lebih dekat lagi sebenarnya. Bukan hanya dari membacanya, tetapi hubungan orang tua dengan si anak. Nah, saya mau tanya nih, pasnya ngebaca itu memang waktu-waktunya kapan sih? Sebelum tidur. Sebelum tidur. Iya. Kalau Pak Jarwo? Sebelum- Nggak usah, jangan nggak baca usah dia. deh, Ci. Sipan, gimana? Aku kapan saja di saat lagi menunggu sesuatu. Oh, jadi membaca. Kalau Ronald? Kapan saja. Oh, kapan saja? Saya bawa buku kemanapun. Komeng apa, Meng? Kalau pada saat saya tidak bekerja Pak. Ya kalau lagi bekerja kan nggak bisa baca, Meng. Iya jadi waktunya kalau di rumah seharian bisa baca Bisa buku. baca. Iya, ah. tapi saya nggak bareng Amir sendirian. Karena Amir tak dapat membaca Pak. Ya, angin. Oh angin ya? Angin tak dapat membaca. Kirain Amir Pak. Bukan, kalau Sisi. Udah kan tadi. Oh, udah Lupa ya? Bapak Kurang kemana baca tuh berarti. Berarti Pak Jarwo deh kan. Ah, udah deh nggak penting Udah deh, lah. nggak Kita penting. mau ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang kita akan membahas masalah yang terakhir. Mau kemana Pak? Ini kita, nah ini kan udah. Yang terakhir adalah penghapusan jalur 3-in-1. Kita simak bersama-sama. Salah satu aturan lalu lintas yang akrab dengan keseharian para pengendara di jalanan ibu kota setiap pagi dan sore adalah peraturan 3-in-1. Aturan yang mewajibkan mobil diisi oleh 3 orang atau lebih, membuat para joki bermunculan di setiap jam sibuk demi menghindarkan si pemilik mobil dari sanksi. Ironisnya acungan jari telunjuk para joki di tepian jalan ini didominasi kaum perempuan yang tak jarang menggendong bayi atau balita. Para joki alias penumpang sewaan ini sudah bersiap menjajakan jasanya sejak pukul 7 pagi. Meski bukan menjadi pekerjaan utama, menjadi joki 3-in-1 bisa memberikan pemasukan antara 25 hingga 100 ribu rupiah setiap harinya. Apalagi bila si joki membawa anak, tarifnya akan meningkat. Banyaknya kasus eksploitasi anak yang berkedok joki 3-in-1 menjadi salah satu pemicu munculnya wacana penghapusan sistem 3-in-1 dari Pemprov DKI Jakarta. Sistem ini nantinya akan digantikan dengan sistem ERP atau Electronic Road Pricing demi mengendalikan lalu lintas kota Jakarta lewat retribusi. Jadi ada wacana 3-in-1 ini tidak efektif karena hanya melahirkan anak-anak kecil dipekerjakan, akhirnya ada yang dikasih obat tidur supaya itu tidak menyehatkan sehingga dihapuskan, akan diganti oleh ERP. Emerson, Wright and Palmer. Bukan. Electronic Road Pricing. Oh iya iya. Itu ELP.
Iya. Bapak Bukan dia. bukunya yang mana sih? Selalu beda. Iya. Saya lihat kurikulum Bapak tuh nggak pernah Beda, cocok. beda, iya beda. Ya, setiap Bapak bahas apa pasti beda. Saya juga aneh ya, kenapa saya beda? Ya. Pak Jarwo, Tapi menurut saya itu ngebantu juga loh Pak. ngebantu apanya? Pekerjaan. Sekarang dihapus nih. Tapi macet Ah, di itu. beberapa bagian. Iya. Jadi- Bukannya bertambah lancar, tapi memang ada kemacetan. Ya. Mungkin lagi di ini, Meng, namanya apa? Membiasakan. Nah, Iya maksudnya kan tadinya ada joki, iya, terbantu juga mungkin ya Pak ya. Ya. Tapi memang kalau dihitung-hitung ya mungkin lebih banyak mudorotnya mungkin Pak. Ya. Saya cuma melihat kejadian hari ini saja. Hmm. Malah macetnya bertambah. bertambah. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Bapak ini, joki 3-in-1 sama joki Sitohang masih ada hubungan? Coki itu, coki. Itu coki. Coba, Bapak, Ini gimana? Pak Denny, Dampak positif dan negatifnya, Pak. ya. Kita melihat ada sisi positif dengan adanya 3-in-1. Iya, Membuka positifnya. lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sampo Pak. Kok sampo? Sampo ada 3-in-1 nih Pak. Three-in-one ada, Ada conditioner, yang langsung kondisionernya. Beda. Pak Denny punya kaso nggak? kaso, ada kaso panjang. Kaso panjang, kaso pondok. Kan ada lagunya tuh Pak. Ada, Pak Denny, Ya, saya sangat setuju dengan adanya 3-in-1 Pak Denny. Kaso pondok. Dan saya tidak setuju Pak itu gimana sih Pak lagunya Pak? dengan adanya rencana penghapusan 3-in-1 ini Pak Denny. Joki 3-in-1 itu bukan sebuah penjajahan. Kalau Bambung Rangdek lain lagi Pak. Justru diam. Bang Bung Orang Ranggai. joki 3-in-1 kenapa? Pak Denny juga dong. Nah kemudian Pak Denny. Anda jangan kait-kaitkan dengan lagu-lagu sama bahan saya ini. Iya. Bikin rancu saya aja. Mau bikin saya lucunya gagal gitu. Di tangan. Pramuka. Madu di tangan kiri. Latar kanan belakang. nih. Rancu di tangan. Racun. kiri. Racun, Ya, Pak Denny, racun. Racun, Racun, Pak. Pak. Bukan rancu. Nah yang kedua Pak Denny. Yang kedua. Latar belakang diberlakukannya 3-in-1 itu apa? Karena macet. Membatasi jumlah kendaraan. Nah, 3-in-1 sudah itu. jelas latar belakangnya membatasi jumlah kendaraan, bukan membatasi joki 3-in-1. Yang dibatasi itu adalah jumlah kendaraan, bukan jumlah joki 3-in-1 yang dibatasi. Masalahnya itu berbanding lurus. Kalau misalnya joki 3-in-1-nya banyak, masuk kendaraan juga jadi banyak. Begitu. Joki Nggak, 3-in-1. Anda ngomong dengan Pak Denny tidak nyambung ini. Iya, benar. Dia cuman masalahnya karena joki 3-in-1 banyak, jadi mobil juga masuknya banyak. banyak. Dia cuman gini doang Pak. Iya. Ditanggepin dong Pak. Dia maksudnya udah, dia mau ketiga aja udahlah, nggak Dia usah kan dibahas ngajak- gitu. kan Saya ngajak ngerti. ngebahas. Iya. Biar cepet, Pak Denny, biar cepet. Biar cepet, Biar cepet kalau aja dia udah. tuh. Tapi Nih. nggak kelihatan kalau dia itu argumennya semua hafalan, tapi bukan Ya. karena analisa Ya, pintar. Loh, Nggak usah. Anda menilainya seperti itu, padahal bukan hafalan itu. Bukan, ini bukan hafalan. Itu sebuah analisa saya sebagai cendekiawan muslim. Tanggapin dong. It's me, Bapak it's me ya. Bapak it's me. Tanggepin dong. Kemudian yang ketiga. Pak, tanggepin dulu yang tadi benar itu kata Bapak Yang Asinan mana Jakarta. ini masalah durasi. Elah, Cipan Anda nggak ngerti. Semua sudah paham. Saudara manggil saya siapa? Lah itu Bapak nemteknya Asinan Jakarta. Nama saya Pak Komeng Pak. Komen dari Bapak mana lu deketin. baca, Meng? Itu Dari Meng. jauh Bapak nggak lihat. Iya itu panjang banget kalau komen kan. Silakan lanjutkan. Anda copotin nggak itu? Asinan. Suruh copotin. Bukan ini yang di sini Anda itu loh. Nemtek itu, nemtek. Yang ada urusannya sama Bapak. Soal penghapusan 3-in-1, Nah, saya sih ya sebetulnya tidak terlalu terpengaruh sama 3-in-1 ya. Ayo berdiri, tolong berdiri. Karena nggak jam mau menghormati 3-in-1 saya. Berdiri. itu- Anda kalau duduk nggak menghormati saya Ya, berarti. karena saya pernah kenal dengan seorang ahli transportasi, Kang. Orang Perancis keturunan Aljazair. Gue demen nih. Siapa nih? Namanya Taufik Trafik. Dia memang ahli transportasi. Ya. Dia bilang begini bahwa a developed country is not a place where the poor have cars. It's where the rich use public transportation. Negara berkembang. Iya. Indonesia adalah negara berkembang. Negara berkembang adalah sebuah tempat di mana bukan orang miskin beli mobil, tapi orang kaya mau pakai angkutan umum. Iya. Pengen kurangi kemacetan,
benahi public transportation. Iya memang itu. Cakep Pak Ronald. Ya salah satunya memang dari dulu memang seharusnya seperti itu. Jadi harusnya nyaman, terus juga murah, bisa dinikmati, keamanannya juga terjaga. Itu keinginannya sehingga sekarang ini kan banyak sekali kan yang namanya busway, terus kita juga bikin yang namanya kereta bawah laut gitu kan. Oke, waktunya Kang Maman, silakan notulen. Teman-teman di sini tak ada yang berniat mengadili Marsyanda. Seperti dikatakan Kang Denny tadi, karena kita sendiri tidak tahu penyebab sebenarnya dan itu pun urusan keluarga mereka. Karenanya berkaitan dengan bapak, dengan lelaki yang terbicarakan lebih bersifat umum dan ada 3 poin. Pertama, jika lelaki itu mantan pasangan atau mantan suami, jadikan sebagai kenangan akan kebaikan-kebaikan, bukan sebagai genangan air mata penuh luka, kedukaan dan kebencian. Jika ia seorang bapak, betul kata teman-teman, bapak adalah pahlawan pertama bagi anak laki-lakinya dan cinta pertama bagi anak perempuannya. Jadi teringat nasihat seorang ibu bahwa tangisan bapak mungkin tak pernah kau dengar karena dia ingin terlihat kuat agar kau tak ragu berlindung di lengan dan dadanya ketika kau merasa tak nyaman. Dan ketahuilah cinta bapak kepadamu sama besarnya dengan cinta ibu. Jadi anakku, di diri bapakmu juga terdapat ridho dan surga bagimu. Dan jika lelaki itu suami, teringat testimoni seorang istri mengenai kehidupan berumah tangganya yang bisa mencapai perkawinan perak 25 tahun. Apa karena suami ibu begitu sempurna? Sebaliknya, ya banyak kekurangannya. Banyak kekurangan? Ya banyak, sebanyak bintang di langit, tidak sanggup saya menghitung semuanya. Apakah kebaikan suami ibu juga banyak sekali? Justru sedikit. Sedikit sekali bagaikan matahari di langit. Terus mengapa ibu bisa hidup bersamanya dan lebih dari 1/4 abad dan tetap menyayangi suami ibu? Kata sang istri, karena begitu matahari terbit, semua bintang di langit jadi tidak kelihatan. Kesimpulannya, jika Anda wakil rakyat di DPR yang menjalankan fungsi anggaran, pejabat di pemerintahan yang mengeksekusi kebijakan, atau rakyat biasa sekalipun, bapak, ibu atau anak, jadilah matahari yang menerangi, bukan yang membuat rugi, memerangi, apalagi menyakiti. Menerangi orang lain, membuatmu ikut mendapatkan terang itu sendiri. Iya, terima kasih Kang Maman.